Baik, kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke Quran, kita bahas buku dulu ya, insyaallah. Terakhir kalau tidak salah kita di (87) masih? 87. Oh ya. Cara berhenti di akhir kalimat. Penjelasannya sebenarnya ada di halaman sebelumnya, di halaman ke-86. Ini sudah kita bahas. Di halaman 87 kemarin sampai ayat berapa ya? Terakhir. Ya. Baik, untuk mengawali kita mereview dulu di halaman 86. Yang pertama, apabila akhir kalimatnya huruf qalqalah, bagaimana cara membacanya? Dipantulkan sesuai tipis dan tebalnya huruf qalqalah. Seperti kalimat lam yalid. Dalnya huruf qalqalah kan? Baju di toko. Nah, dalnya huruf tipis apa tebal? Tipis. Berarti mantulnya tidak ke o. Tidak lam yalido, tapi lam yalid, ditipis. Ya, kemudian kalimat khalaqa, qafnya itu huruf tebal, bukan huruf tipis dia. Sehingga mantulnya mendekati harokat fathah. Fathahnya qa itu ya qa bunyinya. Makanya saat dipantulkan, saat disukunkan, mantulnya arahnya ke qa. Khalaqa gitu. Khalaqa. Jadi bukan khalaq. Kholak ke, kalau ke jadi tipis dia. Karena qaf ini bahkan kalau sebelumnya kasrah seharusnya, atau kalau yang lain ya ada 3 huruf itu, ada gha, kha, qa. Gha, kha, qa. Itu dia sifatnya itu gabungan antara huruf isti'la dengan infitah. Isti'la dengan infitah. Kan ada isti'la dengan itbaq. Yang 4 huruf ya. So, do, to, dha. Tapi khusus untuk yang 3 huruf, yaitu gha, kha, qa. Gha, kha, ujung tenggorokan. Dengan qa di pangkal lidah. Nah ini dia tidak masuk ke itbaq, tetapi maksudnya ke infitah. Nah sehingga ada perbedaan dengan so, do, to, dha. Apa bedanya? Kalau so, do, to, dha, itu dalam kondisi apapun mulutnya biasa aja cara mengucapkannya. Tapi untuk huruf-huruf yang 3 tadi, ketika dia kasroh maka dia ketebalannya berkurang. Nah ketebalan berkurang itu bagaimana caranya? Mulutnya didatarkan kemudian dibunyikan. Kalau kho itu kan mulutnya datar biasa aja ya. Kho, mulutnya biasa gitu normal. Kho, gho, o. Tapi saat dikasrohkan agak ditarik sedikit mulutnya, jadi ri, khi dengan ti, ri, khi, ti, gitu. Bagaimana kalau dia sukun? Kalau dia sukun tergantung, lihat aja harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya itu kasroh, berarti sama dengan saat dia kasroh, berarti tipis kan? Berarti kalau khi berarti ih, tidak boleh dibaca ih, ya, ih, tidak. Kemudian gho, tidak boleh dibaca iu, tapi il, gitu ya. Tapi khusus untuk qaf saat dia sukun dan sebelumnya kasroh, kalau yang 2 tadi kan tipis dia, berkurang ketebalannya. Tapi untuk qaf enggak, tetap saat dia mantul bunyinya ke o aja, iko, bukan ike. Sekalipun dia sebelumnya kasroh. Kalau yang 2 huruf itu kan
dia berkurang, tapi khusus untuk qaf tidak. Di saat dia kasrah pun bunyinya iqa, bukan iqa. Di iqra, bukan iqra. Nah gitu. Ini apabila huruf terakhirnya adalah qaf. Dan huruf yang huruf qalqalah ini kan kebagi dua nih. 5 tapi kebagi dua. Ba, ju, di, to, ko. Bajudi kalau dikasih fathah kan bajada. Bajada berarti ini tipis. Ini 3 huruf. Toko ini tebal. Sehingga to juga mentulnya ke to juga. Jangan ate tapi ato. Ya, jangan ate nuto umpama nuto gitu. Jadi ditebalkan. Baik, kemudian yang kedua, apabila sebelum akhir huruf qalqalah atau sebelum huruf akhir ada huruf qalqalah. Nah, di sini ada kalimat qadar, hijr, as-sada. Bagaimana caranya? Berhenti pada akhir huruf. Tetap yang kita jadikan patokan akhirnya. Akhir huruf ini jangan dibuang. Jadi ketika kita membaca kalimat al-qadri jangan dibaca qad doang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rohnya mana? Enggak ada. Ya. Atau hijr ya, atau sad. Harusnya sad. Jadi kita berhentinya di ra. Al-qadr. Al-hijr. As-sada. Jadi di ain. Ya, di ujung-ujung itu. Ada di surah Al-Fajr wal fajr walayalin ash. Enggak ada kayak gitu. Wal fajr. Rohnya harus terdengar. Wal fajr walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Di kalimat yasr rohnya kata para ulama ditipiskan karena asalnya yasri. Di yasr enggak ya. Untuk yang kalimat yasr. Tapi kalau wal fajr tebal. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Tipis. Ini tipis itu tinggal ditarik aja. Ya kalau tebal itu bunyinya biasa aja, roknya, mulutnya normal. Itu untuk yang tebal. Baik, kemudian yang ketiga, apabila huruf terakhir dan sebelumnya bukan huruf qalqalah, huruf terakhir dan sebelumnya bukan huruf qalqalah. Karena ada dua kemungkinan, ada huruf terakhirnya qalqalah, ada yang bukan. Intinya berhenti pada akhir huruf. Wal fathu. Jangan wal fath doang, tapi wal fath. Jadi ha ujungnya. Wastaghfirhu, jangan wastaghfir, tapi wastaghfir. Ada haknya. Adzikr, jangan adzikr doang, tapi adzikr. Kemudian bikr. Jadi roknya tetap dibaca. Ya. Kayak di takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Harusnya hamd. Harusnya begitu. Walillahil hamd. Kalau hamd dong apa arti hamd? Tulisannya kan alham walillahil hamdu kan? Nah, dalnya disukunkan, maka kita prinsipnya harus berhenti di huruf akhir. Walillahil hamd. Cuma kebanyakan orang mungkin karena nggak paham atau apa ya, kalau yang takbiran walillahil ham aja. Akhirnya anak-anak ikutin yang kayak gitu. Walillahil ham aja, ham. Harusnya hamd. Ya, atau apalagi ada yang panjang ya. Walillahil ham. Ya, kayak yang azan juga saya pernah dengar Allahu akbar. Orang banyak kan pendek ya. Ya karena ketidakpahaman. Baik, yang keempat, apabila akhir kalimatnya huruf gunnah musyaddadah nun dan mim, maka nun dan mim ditahan. Minhun as-sum, ya seperti itu. Bisa dikiaskan dengan kalimat yang lain yang akhirnya itu nun dan mim. Jangan minhun, yang itu doang. As-sum, tapi ditahan minhun as-sum gitu. Kemudian huruf akhir bertasdid. Nah, ada kalimat tertentu dia di akhir kalimatnya huruf terakhirnya itu ada tasdidnya.
Bagaimana cara membacanya? Ditekan pada huruf yang bertasdidnya. Kalimat suha, suha. Kalau berhenti di situ, suh, ditekan di situ. Fatol, ya fatol. Kemudian mustaqir, mustaqir, tekan. Kemudian apabila huruf terakhirnya huruf hamas, di sini ada ha, ada kaf, ada ta, ada fa ya. Huruf hamas ada 10. Apa aja hurufnya? Fahasahu syakhsun sakata. 10. Nah gitu, di sini ada 4 aja kita contohnya. Akhladahu, berarti berhentinya di ha tuh. Akhladah, mengalir. Dhahraka, dhahrok, harus bunyi kafnya, tidak boleh dhahrok saja. Dhahrok, ya. Uwirat, taknya juga harus ada ujungnya. At, wassoif, itu fa-nya harus mengalir. Wassoif, ya, kayak kita niup. Bukan C dia. Uwirat, huruf T, kan huruf T kan, lidah kitanya ke T, kemudian dikasih ces sedikit itu. Uwirat, at, gitu. Baik, yang ketujuh, ikhfa nih, dengung disertai hamas. Suara hamas harus terdengar. Kalimat mingka, ini kan ikhfa nih, ditahan dulu, ming, ujungnya gitu. Ming, atau anta, ujungnya ant, gitu. Kalau berarti di situ. Kemudian ada idhar disertai hamas. Kalau tadi ikhfain idhar, faqra'u ma tayassara minhu, berarti jangan dimin. Faqra'u ma tayassara min, bukan dimin. Kita prinsipnya berhenti di akhir huruf. Di sini ada ha, berarti harus berhenti di ha. Tetapi min juga ini dia bainiyah, mengalir kan? Dia bukan huruf qalqalah, sehingga dibaca jangan mine, mine, mine. Nah, jangan mine. Min mengalir, kemudian ditambahkan bunyi ha. Min, ya. Faqra'u ma tayassara min. Jadi minnya itu jangan lidah kitanya jangan diangkat. Karena kalau diangkat jadi mantul nantinya. Ya. Faqra'u ma tayassara min. Gitu jadinya tuh kalau diangkat. Jangan diangkat. Faqra'u ma tayassara min. Min, gitu, min, gitu ya. Itu. Kemudian 9, apabila huruf akhirnya huruf rikhwah. Kalau rikhwah kan mengalir ya. Rikhwah ini hurufnya banyak. Bainiyah dengan syiddah. Kalau syiddah ada berapa? Apa aja hurufnya? Baju di toko ataka. Ada berapa itu? Baju di toko ataka. Berapa jadinya? Baju di toko ataka. 8 berarti. Ini huruf yang tidak mengalir ya. Yang mengalirnya ada bainiyah dengan rikhwah. Bainiyah ada berapa? Ada 5. Lin, Umar. Lin, lam dengan nun. Umar, ain, mim, ro. Ada 5 tuh. Lin, Umar. Untuk yang apa tadi tuh? 8 tambah 5 berapa? Nah, sisanya berarti itu rikhwah. Nah, salah satunya di sini yang masuk ke rikhwah adalah sin kecil, sin besar ya. Maka cara berhentinya gimana? Suaranya dialirkan. An-nas, mengalir. Qul a'udzu birabbin nas liilafi quraish, mengalir. Kal'ihnil manfush, ya, sin besar, mengalir. Baik, apabila nomor 10 ujung kalimatnya hurufnya huruf tak marbutoh, maka dibaca ha. Penjelasan ini ada di buku 1 ya. Kalau yang ini kalimat musfiratun jadinya musfiroh,
dhahikatun, dhahikah, mustabsyiratun, mustabsyirah. Tapi kalau ujungnya taknya bukan tak marbutah, tetapi tak mabsutah atau tak maftuhah, ya ada banyak istilahnya, maka hamas ujungnya nanti. Seperti tabat, ya. Tabat, ya. Tabat, bukan tabbah, tapi tabat. Ini juga musfirah, bukan musfirat, gitu ya. Musfirah. Betul, nanti ada beberapa kata, ya. Ini di buku belum sempat kita masukkan, mungkin nanti kita revisi lagi, kita masukkan. Ada kalimat kayak rahmah. Kalimat rahmah itu dalam Al-Quran terkadang ditulis dengan tak marbutah, terkadang ditulis dengan tak biasa. Kalau kita menemukan dalam Al-Quran taknya tak biasa, kemudian kita habis nafas di situ, maka bacanya seperti tak biasa saja. Tapi kalau kita bertemu dengan tak marbutah, maka hukum tak marbutah ini yang dibaca. Ya. Kemudian ada hak dhamir, akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, ya, di surah apa yang di surah di surah apa saya. Jadi ujungnya itu dibunyikan akhi, ya, wa ummi, wa abi, wa sahibati, wa bani. Baik, apabila huruf terakhirnya huruf tarkik, huruf tipis. Nah, ini hanya contoh kecil saja, bisa dikiaskan dengan yang lain. Al-mabthuth, al-mabthuth, ya. Ababil, fantasir, ya. Sir ini tipis dia karena sebelum ro kasrah. Fantasir, hukum ro kalau tidak salah sudah lewat ya kemarin, ya, hukum ro. Baik. Kemudian apabila huruf akhirnya huruf tafkhim, huruf tebal, maka ditebalkan juga. Fi lauhim mahfuz, tebal. Wanhar, tebal. Ya. Tebal itu gimana? Di buku 1 itu tebal itu mulutnya biasanya yang ditarik, jangan wanhar ditarik. Kalau wanhar jadi tipis, tapi wanhar tebal. Kalimat qadir, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada ro di situ. Kalimat qadir, ro-nya tipis apa tebal? Tipis. Tipis seperti ditarik. Makanya ketika kalimat kita membaca kalimat qadir, saat kita baca di kan, di udah tipis tuh. Di tinggal sambungin ke ro. Dir. Gitu. Jangan dir. Kalau ro-nya dikembalikan ke normal mulutnya, maka masuk ke tebal. Ini qadir sampai habis dulu, ya. Al-qadir. Karena kalau dibalikin jadi al-qadir, tebal. Baik. Kemudian apabila ujungnya mad tabi'i, maka dipanjangkan. Wadkhuli, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, ti waduhaha kadzabu. Nah, baca 2 harakat, ya, panjang. Ya, nun kan dia bainiyah, sifatnya bainiyah. Amin, nunnya enggak dipanjang-panjang, enggak amin, nanti guna musadadah. Jadi itu ya, kita masukkan ke sifatnya. Kalau sifatnya dia lin umar kan, lin umar itu dia mengalir, tapi mengalirnya bukan mengalir ditahan. Kayak an'amta nggak boleh lama-lama, tapi dia kan mengalir. An artinya mengalir itu tidak mantul, tidak an, tapi an. Tapi annya jangan an kelamaan. An amta, nun dan mim di situ kan, nun dan mim. Ya, dia bainiyah, nun dengan mim bainiyah, lin umar. Baik. Ya. Nah, dari tabel di halaman 86 ini, nah salah satu prakteknya juga ada di sini itu. Ada di sini. Kemudian coba lihat di ini sudah semuanya contohnya, ya.
Coba di halaman 88 tuh ada beberapa kalimat. Yang sebelah kiri ada kalimat adz-dzi'bu. Adz-dzi'bu ini di surah ada 3 tuh. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Gimana berhentinya di situ? Ya. Ra ini huruf apa? Ini kan kita qalqalah nih. Tapi sebelumnya huruf apa? Huruf ra kan? Ra ini sifatnya apa, ra? Mengikuti depannya. Mengalir apa enggak? Baini ya kan? Wabar. Makanya dialirkan. Jangan wabar, tapi wabar. Gitu aja udah. Wabar, tapi jangan wabar. Sehingga jangan bunyi wabarak, wabarak, tapi wabar. Ya, mengalir wabar baru o. Sama dengan lafis wala ta'kulu mimma lam wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafis o. Jadi sinnya huruf apa sinnya? Mengalir apa enggak mengalir? Mengalir dia. Dia rikhwa di sini. Maka alirkan masuk ke qaf qalqalah. Wa innahu jangan lafisa, jangan lafisa. Lafis saja gitu mengalir ya. Lafis qa. Gitu. Jangan lafis qa. Tapi lafis qa. Sama dengan yang di bawah juga. Ini sebelumnya huruf hamzah. Hamzah ini masuknya ke mana? Itbaq. Hamzah. Itbaq apa? Ada bukan itbaq tapi syiddah. Ya, tidak mengalir kan? Tidak mengalir. Kalau tidak mengalir berarti dia kalau hamzah ini kan dia tidak masuk, cara berhentinya tidak masuk ke ain, tidak boleh qalqalahkan. Itu sehingga tidak boleh dia masuk ke ain tuh. Berarti dia mengalir kan? Tidak boleh juga diqalqalahin, jangan enggak, jangan juga. Jadi dhi'b fa'akalahu dhi'b. Kalau berhenti di situ berhenti, kemudian banyak kan ada qalqalah dibunyikan begitu. Seperti itu. Jadi intinya kita harus paham mana huruf yang mengalir dan mana yang tidak. Mengalir dulu. Kalau tidak, ikutin sifatnya. Huruf apa dia? Kalau dia huruf mantul, pantulin dulu. Kalau mantul kan cepat, kayak qadar, berarti kan kode. Bunyikan kode. Nggak bisa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau begitu dia nggak bisa tuh. Karena dia sifatnya bukan mengalir. Dia harus mantul. Jadi kode harus ada kodenya. Qadar. Jadi hijr, ya. Begitu. Kemudian di bawah ada kalimat al-haq ya, al-haq. Nah, al-haq ini huruf qalqalah apabila diberi tasdid, maka qalqalahnya jangan langsung sebagaimana yang tidak ada tasdidnya. Yang pernah kita praktekkan itu di surah Tabbat atau surah Al-Lahab ya, Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi tahan dikit baru mantul. Sama dengan ini yang di bawah nih. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Jadi jangan bil haqq, jangan begitu. Tahan dulu baru dimantulkan untuk membedakan antara yang bertasydid dengan yang tidak bertasydid. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, cepat tuh. Kasab, kenapa? Karena dia tidak ada tasydidnya. Jadi kalau ada tasydidnya begitu. Sama dengan kalimat al-hajj. Al-hajj juga ada tasydidnya kan? Al-hajj. Al-hajj gitu. Itu. Jadi huruf qalqalah itu bedakan kalau ada tasydid dengan yang tidak ada tasydid. Kalau ada tasydid berarti tahan dikit baru mantul. Kalau tidak ada langsung cepat. Mantulnya cepat dia. Qul huwallahu ahad. Jangan dilambat-lambatin.
qul huwallahu ahad, Allahus somad, jangan begitu. Yang namanya mantul itu kan ya kayak bola lah. Bola kita lemparkan ke tembok, apa dia diam sebentar tadi situ? Bek, baru mantul dikit itu. Kecuali ada lemnya mungkin ya kan? Tek gitu kan langsung bola itu. Kurang lebih begitu ya. Jadi mantul itu seperti itu. Kemudian, nah itu sudah ada nih contohnya nih. Kemudian coba di halaman 88 paling atas tuh yang dikasih garis bawah tuh. Fa'ahlakathu. Tetap kita berhentinya di huruf akhir. Jadi haknya itu harus terdengar. Fa'ahlakat. Karena kan at harus bunyi. Fa'ahlakat. Jadi ujungnya hak. Ya. Ada as-sabat gimana? Kama la'anna ashabas sabt. Ya, karena baknya kan dia mantul sabe. Berarti sabat. Ya. Kalau ha di sini ada kalimat ha, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Jadi suhnya ngalir dulu tuh karena dia huruf mengalir, dia rikhwah. Suh setelah mengalir baru masuk ke ta. Ta-nya harus dibunyikan. Nah, gitu. Sama dengan mis, khitamuhu mis. Ngalir dulu tuh. Ngalir ikhwah, kemudian ketemu dengan kaf, kafnya ada hamesnya. Khitamuhu mis. Mis. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk membaca seperti ini, kita harus paham mana huruf yang rikhwah mengalir, mana yang bainiyah mengalirnya sedikit ya, dan mana yang tidak mengalir. Dari kalau kita paham itu, tinggal praktekkan saja. Tambah ataka, kan baju di toko ataka ada 8 ya. Ataka itu kan hamzah, tapi ini saat sukun ya, saat sukun. Jadi saat sukun itu seperti yu'minuna, jangan dialirkan, jadi ain jadinya yu, ini yu'minuna. Jangan juga yu'minuna, hati-hati itu. Kemudian tak juga sama ak. Kalau qalqalah dia kan sudah asalnya kan dia tidak mengalir, hanya saja kan dia punya sifat yang tidak berlawanan. Untuk yang 5 ini itu qalqalah. Maka ini di sini ada gabungan antara syiddah dengan qalqalah. Syiddahnya tidak mengalir, umpamanya tabat syada abilabiu, jangan yang ada kesini ya. Ahad umpamanya ya, qul huwallahu ahad. Asalnya kan enggak mengalir, tapi dia memiliki sifat yang tidak berlawanan, namanya qalqalah, maka digabungkan. Qul huwallahu ahad. Pas ahadnya tidak mengalir masuk ke syiddah, pas de-nya masuk ke qalqalah. Tapi untuk ta dan kaf dia tidak masuk ke qalqalah, enggak punya sifat qalqalah dia. Ta dengan kaf itu masuknya ke hamas. Hamas itu mengalirnya nafas. Maka dia saat dia sukun, gabungan syiddah dengan hamas. Syiddahnya tabat, enggak mengalir tuh. Tabat enggak mengalir. Masuk ke hamas. Nah, gitu. Jadi gabungan antara syiddah dengan hamas. Kemudian juga Allahu akbar. Aknya itu asalnya kan ak, nggak mengalir. Nah, masukkan ke hamas bar gitu. Jadi gabungan antara syiddah dengan hamas. Nah, itu. Di sini contohnya sudah kita praktekkan semua tadi itu. Ya. Bisa dipahami ya? Ini cara berhenti di akhir kalimat. Baik, masuk ke materi baru yaitu haram waqaf. Ini haram waqaf ini sebenarnya ini para ulama membuat istilah haram waqaf, bukan berarti ada waqaf haram, enggak ada istilah waqaf haram. Haram waqaf itu di sini karena maknanya kalau waqaf di situ kurang baik gitu. Makanya di sini pentingnya kita mengetahui arti. Karena kalau kita salah-salah di mana aja kita berhenti. Hanya saja di sini memang makanya kalau kita punya Quran sendiri itu, informasi kayak gini nih ditulis atau dipindahkan ke Quran kita.
biar saat kita tilawah sendiri kita tahu. Karena kalau materinya hanya di buku saja, ya udah di buku saja. Di buku mau udah tutup udah lupa. Kalau buku mau udah. Ini materinya kita baca, kemudian selesai kita tutup. Pas ngaji mah nggak sama pas ngaji itu. Ya. Iya. Pas ngaji nggak sama. Makanya kalau mau yang di sini pindahkan di ayat sekian. Makanya sama saya sengaja dikasih halaman. Dikasih halamannya biar mudah ininya. Bukan sekedar Al-Baqarah ayat 17 umpamanya, bukan begitu. Tetapi ada halaman 4 biar mudah di sini. Kalau punya Quran pribadi kasih ciri pakai pensil umpamanya ya. Memang jadinya agak banyak coretannya. Ya, jadi. Tapi belajar. Iya, artinya belajar kita. Kalau nggak dicoret sulit. Tapi pakai pensil biar mudah ngapusnya. Jangan pakai spidol, tebus nanti ke sini kalau spidol. Rusak Qurannya. Kegedean. Yang pertama di sini jangan berhenti di kalimat haulah. di ayat berapa? Al-Baqarah 17 ya. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adaa'at ma haulah. Langsung dhahaballahu binuri ma tarakahum. Nah, jangan. Kenapa? Karena falam itu ketika, artinya ketika. Kalau ketika harus ada maka kan? Ketika saya duduk, datanglah. Ini kan kalimat datanglah jawaban dari ketika ini. Nah ini dalam Al-Quran dia harus disatuin cara bacanya, nggak boleh dipisah-pisah, nggak boleh. Ketika maka itu harus satu dia tuh. Ketika saya makan saya kenyang. Ini kalimat ketika saya makan saya kenyang ini dalam wakaf ini, bab wakaf tidak, dia harus disatuin cara bacanya. Ketika saya makan maka saya kenyang, harus satuin. Jangan ketika saya makan berhenti. Setelah itu saya kenyang umpamanya. Nah ini dalam Quran enggak seperti itu cara bacanya. Makanya di sini kan falamma dan ketika jawabannya mana? Zahaba. Zahaballah. Ketika maka. Makanya antara falamma dengan zahaba disatuin gitu. Dan di sini insyaallah nafas kita masih kuat. Masih kuat nafasnya. Ini seperti ini di Quran kan enggak kelihatan nih. Kasih ciri satu Al-Baqarah. Kemudian yang kedua ini di surah Al-Baqarah juga 243 yang saya kasih garis bawahnya. Faqala lahumullahu mutu. Ini faqala lahum Allahu mutu, khawatir Allahu mutu katanya, Allah mati. Nah, gitu kan? Jadinya begitu. Jadi maknanya acak-acakan dirinya. Maka tidak berhenti di sini. Jadi harus langsung. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Satu ini situ. Ini kehati-hatian para ulama ini. Jadi para ulama itu sangat hati-hati sekali ya. Khawatir kita salah berhenti, akhirnya maknanya salah. Nah, minimal kita tahu ini, sekalipun kita tidak tahu ininya apa, tidak tahu maksudnya ya, terjemahnya. Minimal dengan belajar ini kan kita bisa ngasih ciri tadi. Oh di sini tidak boleh berhenti, lanjut. Kalau dikasih wakofnya la. Kalau dikasih mah, ya kalau dikasih wakof, berarti qobih jadinya kan, dia belum sempurna. Qofnya la di situ. Cuma kan la di yang ini cetakan Saudi terutama dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Kemarin kita kasih tahu. Karena kalau la itu ada, maka akan penuh dengan la semua. Karena la itu dia akan ada di kalimat yang tidak sempurna. Alhamdulillah. Tidak sempurna itu, kalimat sempurna kan dimulai dari dua kata, minimal dua kata dia. Kalau satu kata nggak sempurna. Kalau harus dikasih la, maka alhamdulillah, lillahi la, robbil la, alamin. Jadi tiap satu kata nanti dikasih la, kebanyakan la nantinya. Bingung bacanya kita. Bingung bacanya. Termasuk juga di sini, di apa namanya ini, di ujung-ujung ayat itu kan, di bulatan-bulatan itu kan nggak ada dikasih ola apa nih sola atau la, nggak ada. Tapi sesungguhnya dia itu bisa dikasih. Makanya saya lihat ada sebagian cetakan Quran, saya baru tahu juga tuh dari ibu-ibu pas dia
tilawah, dia ngasih Ustaz, oh ini Qurannya aneh, kenapa? Di setiap bulatan ada kolaknya, ada soalnya, ada apanya gitu. Karena pernah kita bahas bahwa dia tam. Cuma kan kalau biasanya kan nggak dikasih itu. Nah, oleh percetakannya itu dikasih. Jadi banyak ini tandanya. Di dalam ada gitu, pas di ujung-ujung itu juga ada gitu. Jadi banyak tandanya. Tapi itu semuanya ijtihad aja. Cuma kalau kebanyakan tanda-tanda juga kita bingung. Seperti buku ada Quran dibuatkan, ada Latinnya ditulis, cara baca Latinnya. Terus di bawahnya lagi terjemahannya lagi. Kemudian dikasih warna, di bawahnya tajwid lagi, mad wajib, mad jaiz. Jadi bacanya itu terlalu rame kitanya. Bingung. Terlalu rame. Tapi ini juga bagi sebagian orang mungkin membantu. Ijtihad, setiap orang punya ijtihad masing-masing ya. Dia berpikir, oh ini saya membuat seperti ini untuk membantu yang belum tahu, yang baru belajar itu. Tapi prinsipnya kita tidak boleh baca Quran kemudian pakai yang Latin tuh, jangan. Itu nggak jelas tajwidnya itu. Hurufnya nggak jelas, tajwidnya nggak jelas. Tapi bagi sebagian orang yang memang tidak tahu huruf Arab ya lumayan lah. Kalau ikut yasinan agak keluar mulutnya suaranya gitu kan. Yang ngikutin lah gitu. Tapi sebenarnya dia bukan baca Arabnya, dia baca Latinnya. Ya. Tapi memang kalau pakai yang Latin, tajwidnya nggak ketemu itu. Ikhwanya gimana? Gimana ikhwanya nggak ketahuan? Ditahannya gimana? Nggak ketahuan tuh. Ya, sedangkan kan ada ditahan, ada enggak. Baik, kemudian yang nomor 3 tuh, dikasih garis bawah. Ini bahaya juga tuh, kalau berarti di situ. Sesungguhnya Allah itu fakir, kan bahaya tuh. Makanya nggak boleh di situ berhenti. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awliya. Nggak boleh di kalimat fakir. Kemudian juga kalau seperti ini nih, kita mau ibtidak nih, mau mulai lagi dari mana nih? Tidak boleh mulainya dari innallaha, nggak boleh. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ini salah. Harus dari qalu kalau mau. Qalu. Jadi perkataan ini kita nisbahkan ke mereka yang mengatakannya. Karena kalau ini kan qalu artinya mereka berkata. Ya. Kita nisbahkan perkataan ini ke mereka. Karena kalau kita innallaha faqir berarti ini perkataan kita sendiri. Nah, itu salah. Makanya setiap ada kalimat yaquluna atau yaqulu atau qalu atau qala dalam Al-Quran ini, pastikan setelah ada kata-kata tuh. Nah kata-kata ini kalau kita berhenti di situ, ibtidaknya dari qala yaqulu tadi itu. Dia tidak boleh di ininya. Kecuali doa bagus. Umumnya Rabbana atina hasanah itu kan bagus. Langsung doa juga boleh. Gitu. Kalau doanya bagus. Nah kemudian lihat 4. Faba'atsallahu ghuraba. Faba'atsa artinya mengutus. Mengutuskan biasanya mengutus siapa? Rasul biasanya kan. Tapi di sini ghuraba, burung gagak. Yang burung gagak. Ini kisahnya kan belum selesai. Makanya jangan berhenti di ghuraba. Jadi seolah-olah Allah mengutus utusannya itu bentuknya gagak gitu. Padahal Allah SWT bukan itu maksudnya kan. Faba'atsallahu ghuraban, harus diidghamkan ke sana. Jadi tidak boleh berhenti di kalimat ghuraba. Kenapa? Karena akan merusak makna. Di sini babnya kalau bab waqaf ibtida pernah kita sampaikan kaitannya dengan makna ayat. Tapi kalau makhraj, sifat huruf, ini kaitannya dengan kalimatnya. Biar saat kita membaca kalimatnya itu atau huruf-hurufnya itu pas gitu. Tapi dia tidak berbicara tentang makna dia itu, tentang makna. Tapi waqaf ibtida berbicara tentang makna. Makanya di mana kita berhenti, di mana kita mulai lagi, itu harus pas. Minimal kalau kita tidak tahu maknanya, yang seperti ini nih, kita kasih ciri di Quran kita. Tapi kalau sudah tahu sih nggak perlu juga. Ya kalau sudah hafal ya maknanya, nggak dikasih ciri nggak jadi masalah. Tapi kita yang masih kurang umpamanya pengetahuannya tentang ini, ya yang kita sudah pelajari dikasih tanda di ini kita. Oh ini tidak boleh berhenti di sini, tidak boleh berhenti di sini. Ya. Kemudian yang kelima, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah.
Dan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah SWT bagian dari Trinitas. Trinitas itu sudah ada sejak Al-Quran turun, sudah ada. Jadi Al-Quran datang itu untuk merevisi akidah mereka itu. Jadi sudah, zaman Nabi Isa nggak ada Trinitas. Nah, Nabi Isa masih bagus gitu kan. Nah setelah Nabi Isa diangkat gitu udah mulai penyimpangan tuh. Sampai kemudian Paulus mengajarkan ajaran Trinitas ini. Iya, Trinitas. Nah kalau berhenti di salis, aduh itu bahaya banget itu. Iya, innallaha salis, sesungguhnya Allah itu 3. Nah itu bahaya banget tuh. Makanya tidak boleh berhenti di sini. Harus lengkap dari laqad kafara. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Dan sungguh telah kafir. Jadi kita bisa mengatakan orang Kristen itu kafir. Kenapa? Karena dia bilang Trinitas. Allah mengatakan yang bilang Allah masuk ke Trinitas itu kafir. Berarti Kristen kafir. Tapi merekanya tidak mau disebut kafir. Kenapa? Karena kafir bahasa Arab. Pengennya pakai bahasa Inggris. Non Muslim. Padahal kalau kafir kan masih cover kan, tercover, tertutup. Tapi kalau non Muslim kan Muslim artinya selamat. Non Muslim berarti nggak selamat artinya. Mereka lebih nyaman disebut non Muslim daripada kafir. Ini ada kejadiannya ketika Dr. Zakir naik ke Indonesia sebelumnya. Ini kan yang kedua nih. Di Bekasi kalau tidak salah, ada orang Nasrani perempuan, dia kayak sedih gitu. Kenapa? Karena orang-orang nyebut mereka itu kafir. Sedih dia itu. Dr. Zakir, karena kelihatannya kebingungan, karena kafir ini istilah Quran. Nggak bisa diganti. Qul ya ayyuhal non muslim. Nggak bisa. Kafirun ya kafirun. Itu kafirun dia istilah Quran. Istilah Quran. Nggak bisa diganti. Kafirun ya kafirun. Sampai ada ayatnya kan, orang-orang kafir, surat Al-Kafirun. Nggak bisa diterima diganti surat non-muslim. Nggak bisa. Kafirun ya kafirun. Dan mereka juga mungkin punya istilah kafir juga untuk orang yang di luar agama mereka. Silakan aja. Dia punya istilah, kita punya istilah. Tapi jangan kemudian istilah kita harus diganti yang istilah mereka. Karena mereka tersinggung katanya. Jangan. Kita ngikutin Quran saja. Itu kemudian berikutnya ayat di nomor 6 Al-Maidah halaman 108. Wa qalatil yahudu yadullah. Yang penting yadullah berarti Yahudi adalah tangan Allah katanya. Wa qalatil yahudu yadullah. Jangan berhenti di situ. Sekalipun kita sedang sesak napas tuh. Diusahakan lanjutin. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Di situ berhentinya. Jangan wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Oh, itu enggak enak sekali. Bagi kita sih mungkin yang tidak tahu maknanya nyaman-nyaman aja karena enggak paham. Tapi orang Arab yang tahu artinya ini sangat mengganggu. Yadullah itu Yahudi kan Yahudi ya. Yaitu artinya tangan Allah SWT. Ya, ini dikatakan di sini orang Yahudi bilang wa qalatil yahud yadullah maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya Allah itu pelit. Kata mereka itu. Jadi mereka itu berani sekali bilang ke Allah itu pelit itu berani itu orang Yahudi itu. Enggak takut sama Allah SWT dia itu. Iya. Makanya kata Allah ada di bawahnya Allah ngasih tahu tuh. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah itu katanya mabsutatan. Kalau maghlulah kan begini. Begini kata SWT. Begini tangan SWT. Yunfiqu kaifa yasha. Allah itu menginfakkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya Allah tidak pelit gitu. Tapi orang Yahudi sampai berani mengatakan Allah itu pelit. Kok bisa berani gitu ya? Dia ngomong ke Allah tuh kok berani gitu. Nah, begitulah orang Yahudi. Iya, dia lancang. Sampai sekarang kan membunuh itu kayak membunuh tikus aja gitu, membunuh orang baik teodor gitu. Tapi mereka sekarang kebingungan mereka itu. Jadi target militer mereka nggak biasa. 2 tahun mau ngambil tawanan nggak bisa. Entah di mana Hamas menyembunyikan itu. Radar di mana-mana gitu kan, alat komunikasi di mana-mana, tetapi keberadaan tawanan Israel nggak diketahui entah di mana.
sehingga mereka mau mengadakan gencatan senjata untuk mengembalikan semua tawanan. Tapi kata Netanyahu itu, setelah itu kita perang lagi gitu. Jadi setelah tawanan dikembalikan, mau diserang lagi Gazanya sama dia itu. Tapi Hamas juga sekarang ini ketika ada gencatan senjata sudah dibicarakan gitu ya, semakin ganas katanya Hamas sekarang itu. Jadi kemampuan intelijennya Masya Allah, kita tidak menyangka gitu ya. Jadi Yahudi mau datang ke tempat mereka itu sudah nyampe beritanya ke Hamas itu. Luar biasa ya. Iya, jadi komunikasi orang Yahudi sudah disadap. Komunikasi mereka itu sudah disadap sama Hamas. Di kedatangan itu diketahui sama Hamas tuh. Kan tinggal tanam ranjau di sini aja. Disiapkan ininya, siapkan kameranya, siapkan apanya. Ya siapkan tim yang akan mengeksekusi mereka tuh. Kayak kemarin itu ya, atau sepekan yang lalu itu 3 gelombang dia habis sama Hamas. Pertama datang hancurin. Telepon dia ke yang lain kan mungkin minta bantuan. Datang bantuan, hancurin lagi. Datang bantuan ketiga, hancurin lagi. Jadi bingung orang Yahudi. Nggak bisa mengalahkan Hamas. Sudah 2 tahun. Padahal dulu Israel pernah bertempur dengan kumpulan negara-negara Arab hanya 6 hari saja itu keok sama Israel tuh. Kumpulan negara-negara Arab itu ngelawan Israel. Akhirnya kan Gaza kena, ini kan diambil sama mereka karena dikalahkan negara Arabnya. 6 hari. Ini melawan Hamas. Hamas ini bukan negara dia. 2 tahun nggak kelar-kelar tuh. Dengan persenjataan yang canggih gitu. Nggak kelar. Itu yang 6 hari itu dengan persenjataan zaman dulu kan, tahun 67 perangnya itu. Senjatanya masih sangat sederhana. Sekarang kan luar biasa. Artinya bom itu sudah dijatuhkan dengan berbagai jenis bom. Ada bom fosfor, ada apa gitu kan di sana. Tapi Masya Allah masih bertahan saudara kita di sana. Kuat sekali. Baik, berikutnya wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Ini juga tidak boleh berhenti tidak boleh mulai nih Uzair ibnullah, nggak boleh. Atau wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Ini kan masalah akidah ya. Jangan berhenti di qalatin nasara. Jangan begini. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Enggak boleh gitu. Jadi langsung disatuin. Wa qalati. Jadi dari perkataan itu harus dinisbahkan ke yang berkatanya. Wa qalatil yahud, Yahudi berkata, apa perkataan Yahudi? Uzairun ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Kata orang Yahudi itu. Kemudian orang Nasrani bilang apa? Wa qalatin nasara, orang Nasrani bilang al-masih Nabi Isa ya, ibnullah, anak Allah SWT, kata mereka. Ini tidak boleh berhenti di wa qalatin nasara kemudian berhenti kemudian lanjut al-masih ibnullah, tidak boleh. Dia satu nafas. Ya. Kalau kita mau berhenti wa qalatin nasara, kalau berhenti di situ habis nafas ya. Gimana mulainya? Dari wa qalatin nasara. Jadi dikembalikan perkataan ini ke yang berkatanya. Banyak kalimat tadi wa qalat, yaqulu, qalu, yaquluna. Ini harus kita mulai dari kalimat-kalimat itu, kata-kata itu. Karena artinya nanti nggak jelas. Kemudian, tapi ini mungkin khilaf juga di para ulama ya. Ini harusnya ada kalimat setelahnya nih di surah Yusuf yang nomor 10 nih. Ada kalimat uqtulu Yusuf. Uqtulu Yusuf ini khilafiyah sih kayaknya ya. Kenapa? Karena kalau Dr. Aiman mengatakan kita kalau ada akhir ayat ada bulatan tuh, maka nggak jadi masalah berhenti di situ sekalipun maknanya nggak pas. Fawailul lil musallin, kan nggak pas maknanya itu. Celakalah orang-orang yang sholat. Udah bulatan tuh. Kenapa? Karena ada lanjutannya. Yang sholat yang mana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi kata Dr. Aiman, kalau dia ada bulatan di situ nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak kotor. Ini kan wakaf nih, harus lanjutin. Wawailul lil musallin, berarti nggak apa-apa. Tapi lanjutin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Boleh gitu. Nah ini juga
kalimat in abana la fi dhalalin mubin, di sini katanya tidak boleh berhenti di sini. Terus gimana? Lanjutin aja. Kenapa? Karena setelahnya uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Bunuhlah Yusuf. Ini bukan perkataan mereka tuh kan. Kalau kita berhenti di sini, dimulai di kalimat bunuhlah Yusuf, berarti kita nyuruh orang supaya membunuh Nabi Yusuf. Itu berarti perkataan dikembalikan ke kita. Gitu. Makanya dari ayat ini lanjutin. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ. Ya, tapi ini tadi khilafiyah ya. Maksud khilafiyah ini ada yang mengatakan kalau sudah ada bulatan ya udah berhenti di situ nggak apa-apa. Ibtidak setelahnya gitu. Ya. Kemudian juga ada di nomor 11 ya. Wa ma antum bimusrikhi. Ini masih satu kata nih. Ma ana musrikum antum musrikhi ya inni kafartu. Ini masih satu perkataan. Sehingga kalau satu perkataan itu dia tidak boleh diputus, harus disatuin. Kemudian juga di nomor 12-nya walam yakullah. Harus lanjutin walam yakullahu waliyum minadh-dhul. Walam yakullah. Karena kalau ibtida waliyum minadh-dhul. Nah, ini jadi artinya sama. Kemudian juga ada di surah Al-Ahzab. Ini sebenarnya yang nomor 13 ya. Ini kalau nafas kita panjang, ini satu nafas nih mulai dari awal sampai akhir ini. Harusnya. Makanya di sini tidak ada la nggak ada di sini, nggak ada wakaf apapun. Olah nggak ada, solah nggak ada di sini mah. Ya. Kenapa? Karena khobar innanya itu dari di kalimat a'adallah. A'adallah. Kalau bisa mah innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, semua terus begitu sampai akhir terus a'adallah gitu. Ida adalah itu Allah lahum untuk mereka itu mereka semuanya itu. Allah menyiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azimah dan pahala yang besar. Nah, tapi kalau di sini kayaknya prinsipnya tadi itu dia satu perkataan itu harus sempurna. Cuma kalau napas kita nggak ini gimana? Ya, kayaknya kalau kita napasnya nggak kuat, ya udah kita berhenti. Ini kan muslimin muslimat kan? Mukminin mukminat, akhirnya perempuan, qanitin qanitat, pasangan nih. Kalau kita memulai dari jangan dari muslimat doang atau minat doang, muslimin ini dibaca mulai dari situ. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Habis nafas. Ulang dari mana? Wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Habis nafas. Wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat. Habis nafas. Terus begini. Ya. Tapi bagusnya sebenarnya satu nafas. Hanya saja siapa yang kuat? Ada yang kuat. Ya, kalau secara makna bisa dia. Secara makna harusnya seperti di satu kata. Karena inna ini kan inna itu sesungguhnya ya dia ada isim inna, ada khobar inna dalam nahwu itu. Nah, khobar innanya ada di a'addallah lahum. Allah siapkan untuk mereka, mereka itu semuanya ke atas tuh. Nah, makanya di sini cara memutusnya tidak boleh tuh wal hafidhina wal dzakirina. Ini nggak boleh putus di situ. Maknanya cak-cakan. Was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadz-dzakirin. Terus setelah itu ke depan Allah katsira. Jadi apa itu? Allah banyak. Ya kan? Enggak nyambung tuh. Allah banyak artinya. Makanya ini para ulama Masya Allah ya. Jadi ini nggak boleh diputus. Karena menghadapi Allah kasih waktu. Iya, karena Allah katsira jadinya. Nauzubillah. Padahal ini bukan seperti ini maksudnya kan? Bukan seperti itu. Artinya di sini wadzakirinallaha katsira wadzakirat.
orang-orang yang berzikir baik laki-laki atau perempuan. Jadi dalam Islam itu masya Allah ya, antara laki-laki perempuan sama di bab ini nih, di bab ibadah. Dia punya kewajiban yang sama. Puasa iya gitu, laki-laki kewajiban puasa, perempuan puasa. Laki-laki zikir. Kenapa? Karena dua-duanya akan ke surga ini, dua-duanya. Sekalipun dalam Al-Quran yang dapat bidadari laki-laki doang, kata perempuan, terus kami gimana gitu? Kami gimana? Itu banyak pertanyaan itu. Apakah ada bidadara gitu katanya? Apakah bidadara gitu. Yang jelas kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi orang, enggak mungkin. Di sana itu tempat senang. Tempat senang. Ya Allah akan pasang-pasangkan, tapi tidak semuanya Allah ceritakan gitu kan. Diceritakan itu hanya untuk ini saja, untuk apa itu? Memberikan motivasi saja. Di surah As-Sajdah dikatakan ma ukhfiya lahum, jadi disembunyikan, surga itu disembunyikan informasinya sama Subhanahu wa taala, informasi lengkapnya maksudnya, tapi sebagian kecil saja, bagian kecil Allah sampaikan ke kita. Itu juga kayak nggak masuk akal gitu. Kok bisa sih di sana budak terus? Gimana itu ya? Gimana coba itu? Nggak masuk logika kita kan? Kok di sana makan minum nggak ada BAB-nya sih? Gimana itu ya? Nggak masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita itu selalu mengkiaskan dengan yang sekarang terjadi dengan kita. Itu logika kita. Padahal kan setiap tempat itu beda hukum alamnya. Dunia dengan akhirat hukum alamnya beda. Di dunia saja beda kok. Antara daratan dengan lautan beda. Kalau orang mau nyelam ke laut pakai kaos oblong laut ke dalam laut itu nggak pakai apa-apa gitu. Kedalaman umpamanya 100 meter, 200 meter. Nggak mungkin, hukum alamnya berbeda. Kalau mau ke bawah dasar laut, dia harus pakai oksigen. Nggak mungkin langsung kelelap dia tuh, gimana nggak akan bisa balik lagi. Atau umpamanya naik ke angkasa, angkasa juga punya hukum alamnya. Beda antara di sini dengan di atas. Kalau di atas mah ada baju khusus, nggak mungkin telanjang begini gitu, serut ke atas itu ke bulan. Nggak mungkin ada baju khusus karena hukum alamnya berbeda. Maka surga dengan dunia juga berbeda hukum alamnya. Jangan dikiaskan, kok bisa sih, beda alamnya berbeda ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Nah, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan sedikit informasi itu di sini. Ketika dikatakan di sana itu orang makan minum tetapi tidak ada pembuangan, Allah juga perlihatkan pada kita bayi di perut ibu tuh makan dan minum 9 bulan. Pas lahiran ada nggak acak-acakan gitu bekas ini dia tuh kotorannya? Nggak ada. Artinya dia makan dan minum tetapi nggak ada pembuangannya bayi itu. Kemudian juga di surga itu kan kita khalidina fi abada selamanya, tetapi tidak mengalami perubahan fisik. Segitu aja gitu. Iya, nggak menua. Allah juga perlihatkan kekuasaan SWT di sini. Siapa yang Allah perlihatkan? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditidurkan sampai 309 tahun. Pas bangun kayak gitu lagi. Pas bangunnya enggak, kemudian pas mereka bangun tiba-tiba kakek-kakek semua gitu. Itu 300 tahun itu enggak dicukur-cukur itu jenggotnya. Sampai mana itu kira-kira coba? 300 tahun itu. Waduh, udah sampai tanah entah kemana itu. Rambut 300 tahun itu terus gitu. Ya masalahnya kan dia bukan mati, kan hidup. Berarti kan rambut terus hidup. Tapi buktinya apa? Pas mereka bangun enggak ada, oh kamu siapa? Kamu juga siapa? Ada yang kayak gitu. Pas mereka bangun, persis seperti mereka baru masuk ke dalam gua. Bahkan perasaan mereka baru sehari, setengah hari aja kita di sini katanya. Padahal di luar sana sudah pada berubah kan, 300 tahun. Artinya Allah masih tahu tuh kekuasaan Allah itu seperti itu. Artinya sebagaimana Ashabul Kahfi sama SWT bisa dia 309 tahun tidak berubah fisiknya, maka kalau surga juga nggak berubah di sana, nggak berubah. Karena untuk kesenangan di sana itu, untuk kesenangan. Karena kalau ada perubahan yang nggak senang, masa jadi kakek-kakek kemudian setelah 100 tahun kakek-kakek senangnya apa coba? Kakek-kakek pacaran dengan nenek-nenek, senangnya enaknya apa coba? Nggak ada. Sekalipun keinginan itu ada. Saya pernah lihat ada orang naik motor ini yang bunyi gede ya, apa? Motor gede. Moge. Dikasih musik di situnya tuh. Sama dia tuh dikasih musik. Jadi ada musik-musiknya motornya.
Tapi yang ininya kakek-kakek, yang bonceng di belakang nenek-nenek. Jadi sebenarnya keinginan bahagia itu ada, kita itu masih ada. Cuma kan malu dengan fisiknya. Sudah bukan ini lagi. Bagusnya itu yang di depan itu anak muda gitu kan. Di belakangnya ya masih muda lah gitu. Tapi kalau kakek-kakek nenek-nenek naik motor gede itu, kemudian musik digedein, ada musik itu kayak nggak pantas gitu. Makanya surga Allah SWT itu matching semuanya kan. Alamnya indah, kemudian rumahnya juga megah. Karena rumahnya gede, megah, emas semua, perkakasan juga matching dengan rumahnya. Harus bagus semuanya kan. Kemudian penghuninya juga harus matching dengan rumahnya. Gak mungkin rumahnya bagus kemudian yang keluar aki-aki, pokoknya kan. Pakai tongkat temannya nggak matching lah. Makanya yang keluar itu ya anak-anak muda gitu. Maka di surga Allah SWT matching semuanya, alamnya, rumahnya, penghuninya, makanannya, nomor satu semua. Cuma masalahnya apakah kita akan sampai ke sana, itu pertanyaannya. Kira-kira sampai tidak kita ke sana itu tuh. Sampai. Ya. Karena katanya kesedihan yang luar biasa itu saat surga diluaskan, tidak ada kaplingan buat kita, itu yang sedih itu. Surganya mah arduhas samawati wal ard, kata Allah kan, seluas langit dan bumi. Pas kita ke sana, ternyata kita nggak punya kaplingan di sana. Itu kesedihan luar biasa itu. Balik lagi ke dunia, sudah nggak ada lagi dunianya. Mau beramal soleh gimana lagi? Minta ampun sama Allah, bukan saatnya minta ampun di sana mah. Minta ampun mah di sini. Kalau di surga Allah Subhanahu Wa Taala udah apa? Kalau di akhirat tuh sudah nggak ada minta ampun. Tapi kalau kita mau bertobat ya di sini. Sebanyak apapun dihapus. Ada podcast baru tuh di Ari Untung. Di Ari Untung ada di ini juga ada tuh siapa ya? Dr. Richard Lee. Wawancara atau ngobrol ya, kalau di podcast kan ngobrol dengan mantan artis film dewasa Jepang. Dia ya aktivitasnya film dewasa lah gitu ya, film dewasa. Tapi masya Allah sama Allah dikasih hidayah dia. Berjilbab rapi sekarang. Artinya Allah melupakan, Allah SWT tidak perlu dengan dosa-dosa dia tuh. Tahunan mungkin dia kan, tahunan. Bahkan dia juga sulit untuk menghapus katanya video-video yang sudah menyebar di itu susah. Oleh orang yang dia punya dihapus sama dia. Tapi yang sudah ada di ini orang sulit di ini. Ya, tapi Allah memaafkan semuanya. Sekalipun ahli zina, tukang minum khamar, membunuh, kalau sudah bertobat ya udah dihapus semuanya sama-sama ke surga. Makanya di surga itu masya Allah ya, isinya mungkin dulunya jahat tapi tobat. Mungkin dulunya tukang minum khamar tapi tobat. Dulunya zina tetapi tobat. Dulunya pembunuh tapi tobat. Mungkin seperti itu. Nanti bukan isinya para nabi doang. Iya, sahabat juga dulunya mah. Iya. Zaman dulu juga pastinya karena perzinahan ada ya. Artinya anak-anak zina itu banyak. Zaman dulu juga. Tapi kan kalau sudah jadi muslim udah selesai. Yang salah orang tuanya itu. Sekarang sudah mulai merebak lagi anak-anak zina banyak. Alhamdulillah. Baik. Kemudian juga ini yang ini di yang terakhir nih 14, 15, 16, 17. Nah ini berada posisinya di terakhir. Ini yang saya katakan tadi khilafiyah. Kalau di sini dia tidak memperdulikan mau di akhir ayat mau apa. Kalau maknanya kurang pas maka bacanya harus dilanjutin. Ini mazhabnya nih. Ini kalau tidak salah saya ambil dari buku Mustalah At-Tajwid yang dipelajari di Cibeber. Jadi kayak di sini kayak ke-15 illa man tawalla wa kafar. Kalau berhenti di situ ya. Kalau ke Dr. Aiman karena ada buletan di situ akhir ayat, udah nggak apa-apa berhenti di situ, nggak jadi masalah. Illa man tawalla wa kafar. Tapi kalau di sini katanya tidak boleh. Berarti kan harus lanjutin, disambungin dengan ayat berikutnya. Cuma di sini saya nggak disambungin ya, harusnya ada ayat berikutnya. Atau wal asri innal insana lafi khusrin illa, harus pakai illa tuh. Makanya orang-orang yang belajar buku itu, terutama pesantren dah ya, pesantren mungkin Ustaz Sarif diantaranya, karena beliau pernah di Cibeber. Ini kebanyakan dari mereka itu nggak berhenti di khusar. Wal asri innal insana lafi khusrin illa katanya.
Kenapa? Karena belajarnya dari sini. Karena mazhabnya dia tidak peduli apakah ada bulatan atau tidak. Ketika maknanya belum pas, lanjut aja. Berarti di ilah, kecuali ilah itu. Baru nanti diulang lagi, illal ladzina amanu. Begitu. Iya. Tidak boleh wala asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Ini mazhabnya tidak boleh kalau beliau ini. Tetapi di sini itu bukan berarti haram beneran, tidak. Ini pendapat saja kan. Berarti ada dua pendapat di sini nih. Ya, ijtihad yang pertama melihat makna, tidak melihat akhir ayat. Sekalipun ada akhir ayat, tapi kalau maknanya belum selesai, lanjutin gitu. Tapi ada juga yang mengatakan kalau memang sudah di akhir ayat, sekalipun maknanya belum pas, berhenti aja. Apa alasannya? Karena Nabi katanya saat tilawah selalu berhenti di tiap akhir ayat itu. Dan itu sunnah, kata beliau tuh. Dr. Eman di antara madhabnya. Maka beliau nggak apa-apa berhenti di khusar katanya. Kenapa? Kan kita nggak kotor di situ. Kan nggak shadaqallahul azim, enggak. Tapi ketika kita lanjut, kita artinya kita masih wakaf, maka di situ nggak jadi masalah. Kayak di sini bawahnya ini fawailul lil musallin. Ini kan artinya celakalah orang-orang yang sholat. Ya kan belum selesai maknanya. Siapa yang celaka itu? Ada berikutnya, alladzina hum an sholatim sahun. Makanya mazhab ini dia tidak boleh berhenti di sini. Lanjutin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Memang kalau dilanjutin maknanya sempurna emang. Cuma salahnya ada ayat di situ. Masalahnya ada ayat di situ tuh. Karena ada ayat di situ maka nggak jadi masalah berhenti di musallin. Tetapi syaratnya tidak boleh berhenti shadaqallahu azim. Iya. Atau kalau lagi sholat diputus. Fawailul lil musallin Allahu akbar. Nah, itu nggak boleh tuh. Boleh tidak surat pendek dibagi dua? Surat pendek kita kan kalau yang panjang sih suka dibagi-bagi sama kita kan. Tapi yang surat pendek bagi dua. At-Takatsur bawahnya. Surat Isya setengahnya rakaat pertama, setengahnya rakaat kedua. Boleh nggak kayak gitu? Boleh-boleh saja, tetapi harus pas ininya nih. Mutusnya harus pas gitu. Cuma keterlaluan amat itu surat pendek diutus itu kan. Iya, kayak malas amat ya sholatnya gitu. Iya, ngirit. Tapi pernah ada dipraktekkan sama seorang ustadz tuh. Jadi di masjid dia itu katanya anak-anak itu kalau imam sudah takbir nggak mau takbir. Jadi takbirnya saat imam mau ruku. Jadi ngobrol dulu gitu. Dia tahu kan, karena kan imam kan baca surat-surat pendek. Dia tahu itu mana rukunya itu kan tahu dia. Ngobrol dulu, pas mau ruku Allahu Akbar ikut ruku. Jadi nggak mau ngikutin. Nah ada ustadz katanya ngerjain anak tuh. Dia baca surat Ad-Duha kan fahadis ujungnya. Itu belum fahadis sudah ruku ustadznya. Jadi mereka nggak sempat Allahu Akbar lagi. Ngeprank. Jadi di tengah surat Ad-Duha Allahu Akbar, mereka bingung. Ya belum fahadis, mereka masih ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi surat Ad-Duha dibuat dua rakaat sama ustadz itu. Iya. Nah, iya. Jadi seperti ini. Ya, saya mendapatkan dua penjelasan ya. Yang buku Mustalah Tajwid ini dikarang oleh ulama kita di Indonesia. Tapi memang bukunya bahasa Arab itu masya Allah ya. Lupa saya. Di sini ada sih di belakang. Kalau tidak salah ada. Ya ada tuh. Di halaman 149 di ujung. Ada Mustalah Tajwid nomor 6 tuh. Halamannya nggak ada halamannya. Ya, dia nomor 6 tuh. Mustalah Tajwid fi Quran Majid. Karangan Haji. Orang sini berarti kan ada hajinya. Abdullah Umar. Omar yang ada. Ya? Omar yang ada. Ya. Nah, ini kitab kecil mah Kutaibat ini mah kitab tipis. Dipelajari di Ibtidaiyah di Cibeber. Ya. Dulu pas saya mau nyusun kitab ini, saya teringat dengan kitab itu gitu. Akhirnya saya pas pulang ke rumah ketemu udah acak-acakan lah tahun 90-an. Jadi buku tahun 90 ya udah banyak penerayap kenapa. Tapi informasinya masih ada. Akhirnya saya ambil informasinya, saya masukkan ke sini. Ini yang tadi kita bahas itu ya, di antaranya itu. Sekalipun ini bukan satu-satunya pendapat tadi itu. Ini ijtihad para ulama untuk menyelamatkan pembaca yang tidak paham terutama ya
agar tidak salah saat dia wakaf ibtida'nya. Maka dibuatlah penjelasan seperti itu. Sekalipun juga tadi bukan satu-satunya, karena ada ulama yang lain dengan mengambil hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi itu kalau tilawah berhenti di setiap ayat, akhirnya dia mengatakan kalau berhenti di tiap ayat itu sekalipun maknanya belum selesai, itu bacaan sunnah diperbolehkan juga. Ya kita kalau mau, karena kita sudah tahu kan, ada dua-duanya, ada dua pendapat seperti itu. Kalau mau pakai ini silakan, pakai ini juga silakan. Pakai yang ini ada dalilnya, pakai ini ada dalil. Kadang saya kalau imam sholat surah ini Al-Asr, saya pakai yang ini. Ya, jadi berarti di ila. Ya. Tapi kadang juga saya berarti di khusr juga kadang, tapi jarang-jarang. Saya pakai yang ini. Biar mananya pas. Sekalipun boleh saja. Nah, pas surat ini juga Al-Maun ya, Fawailul Musallin, biasanya saya langsung masuk aja. Fawailul Musallin alladzina hum salatim sahun. Sekalipun boleh saja Fawailul Musallin alladzina, boleh saja. Gitu. Karena ada dua pendapat dan semuanya para ulama gitu yang ini kan. Dan semuanya berdalil. Jadi ijtihad itu kalau bahasa kasarnya mungkin ngarang tetapi ada dalilnya. Ada ngarang tapi yang ngarang ulama gitu, ada dalilnya. Tapi kalau kita nih yang ngarang, ijtihad bukan namanya tuh. Ngawur mungkin namanya tuh. Namanya ngawur. Ya. Kalau kita tidak punya ilmunya, kemudian kita ini kata-kata kita ini ijtihad saya. Nah, itu ijtihad itu bukan sembarang ngarang begitu, tidak. Dilakukan oleh ahlinya. Karena ahlinya yang tahu di situ. Iya. Waqaf pada kalimat illa kalla bala. Ini Masya Allah, kita takjub dengan para ulama yang sangat detail gitu. Yang seperti ini diurusin sama mereka gitu. Sehingga jadi ilmu gitu. Iya. Illa artinya kecuali. Kalla sekali-kali tidak. Bala artinya iya. Ya. Nah di sini kita bahas yang illa dulu. Illa kecuali. Semua lafaz illa dalam Al-Quran yang mempunyai arti kecuali. Karena ada ilah yang nggak ada, bukan arti kecuali. Ada. Ini yang arti kecuali. Ya, lebih utama dibaca wasol. Jadi kalimatnya lebih utama. Lebih utama itu berarti apa? Lebih bagus. Berarti bagus juga, berarti nggak apa-apa gitu. Ada bagus, lebih bagus. Ada utama, lebih utama gitu doang. Artinya dua-duanya boleh-boleh saja. Lebih bagus di wasol dengan lafaz sebelumnya. Sekalipun ada pada permulaan ayat tuh. Artinya dia nggak peduli mau di ayat mau di apa gitu, karena maknanya masih berhubungan. Contohnya apa di sini? Illa pada kalimat atau pada surah Al-Asr, ya kan? Wal asr. Kalau di sini boleh berhenti di sini ya. Innal insana lafi khusrin illa. Nah, berhentinya di illa. Nanti terus ibtidanya di mana? Illa, dari situ ibtidanya. Ini. Tapi tadi ini bahasanya lebih utama. Tetapi lebih utama, kata ulama yang mengatakan lebih utama. Kata ulama yang lain yang mazhabnya bukan kayak gini, lebih utama berarti di setiap ujung kali begitu. Ini kan pendapat kan. Alasannya apa? Rasul berhenti di sini, gitu dia. Apa Rasul nggak utama tah? Mungkin gitu nanti dia. Jadi tetapnya ini khilafiyah jadinya. Iya. Minimal lebih utama menurut beliau. Iya. Karena alasannya apa? Maknanya belum selesai. Masih ada kaitan. Makanya bagusnya kata berhenti di illa. Artinya kalau kita sholat dan kita mendengar imam berhenti di illa, oh berarti dia pakai ini. Gitu. Kalau khusr, oh berarti dia pakai yang lain. Dan kita di sini terserah kita. Iya, lebih utama kata beliau. Kata beliau. Tapi kata beliau yang lain yang mazhabnya bukan ini, mungkin lebih utama kata dia. Ya kan, lebih utama kata Imam Syafi'i. Belum tentu kata Imam Maliki gitu kan. Karena pasti lebih utamanya itu menurut pendapat dia masing-masing. Saya kenapa pakai ya wakaf Hasan di sini, sholat. Iya. Cuma kan di setiap ini ya tadi itu dia tidak semua kalimat itu harus dikasih wakafnya. Karena tanda wakaf itu kan bukan asalnya dari Nabi. Zaman Nabi mah nggak ada tanda-tanda itu. Tanda-tanda wakaf kan kesini-sini jauh jaraknya itu.
Zaman mereka nggak perlu tanda wakaf. Kenapa? Karena yang ngaji masih mereka. Yang ngajinya orang Arab masih. Masalahnya setelah Islam berkembang terus menjadi kemana? Yang ngajinya orang Rusia, orang Indonesia, yang bahasa Arabnya nggak ngerti. Maka muncullah di situ wakaf, tanda wakaf. Bahkan boleh jadi orang-orang Arab juga yang tidak belajar nggak akan paham juga. Jadi bukan otomatis orang Arab dia lahir langsung paham gitu, enggak. Juga nggak belajar mah tetap aja dia nggak tahu gitu. Nah kemudian juga ada, nah ini tadi saya sampaikan kalimat-kalimat seperti ini harus dikasih tanda di Quran kita kalau mau. Ya, karena kalau tidak ya udah selesai. Buku ditutup, ya udah selesai. Ya, selesai. Materinya doang, pas prakteknya enggak gitu di sininya. Nah itu. Ya. Di sini di Insika ya. Fabashiruhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu. Kalau dia kan enggak berarti kan fabashiruhum bi'adzabin alimin illal ladzina amanu. Cuma tadi kita jarang-jarang mendengar seperti ini nih. Bahkan orang yang tilawahnya syekh-syekh gitu, yang di kaset atau murotal tuh, berarti tiap ayat aja gitu yang diambil. Fabashiruhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu dan seterusnya. Tapi kalau di sini katanya setiap illa yang artinya kecuali harus berhenti di situ, dilanjutin aja. Nanti mulai lagi dari illanya biar maknanya pas. Fabashiruhum bi'adzabin alimin illal ladzina amanu. Gitu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi kalau ini kan masih pendek, lanjut juga nggak apa-apa gitu. Ini kita sedang belajar ini aja illa gitu. Tapi kenyataannya nanti pada prakteknya nggak berhenti di situ juga. Wala fala tamutunna illa gitu. Tidak fala tamutun illa wa antum muslimun. Tidak begitu cara memotongnya. Bagus sama langsung aja karena masih kuat nafasnya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nafas kuat. Kalau wakaf illa. Nah, wakafnya di illa kecuali. Tapi nanti akan ada illa yang bukan kecuali nih. Makanya nanti kita harus ini. Ya, enggak. Nah, di surah Al-Baqarah juga wa yal'anuhumul la'inuna illa. Nah, illa juga harus berarti di sini tuh. Pokoknya kalau illa aja kecuali. Nah, ada kecuali tuh. Halaman berikutnya 96. Illa. Ada di 3 tempat nih. Illa di sini artinya bukan kecuali, tetapi jika tidak. Asalnya in dengan la diidghamkan, illa kan? Pas diidghamkan dihilangin nunnya. Jadi ini satu. Tapi cara bacanya sama. Cara bacanya sama, penulisannya sama. Cuma artinya yang berbeda. Nah di sini. Ini beda artinya. Nah di sini ada 3 tempat dalam Al-Quran kalimat illa tidak mempunyai makna kecuali. Karena berasal dari kalimat in dan la. In dan la. Dibaca idgham bila guna menjadi illa yang artinya jika tidak. Sehingga lebih utama dijadikan permulaan dan tidak baik atau kalau diwasalkan dengan ayat sebelumnya karena maknanya sudah terputus. Jangan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa, enggak masuk di situ. Kenapa sudah terputus dia? Illa itu di sini harus permulaan. Bagus permulaan. Jika tidak, kan jika tidak illa taf'alu takun fitnah. Kalau tidak dilakukan maka akan jadi fitnah. Standar. Hah? Kasih tanda ya. Ya, standar. Tapi ini memang posisinya ada di awal dia. Ya sama juga dengan tadi juga ada di awal ya. Ya, cuma ada 3 tempat saja. Di surah Al-Anfal illa taf'aluhu, di surah At-Taubah illa tanfiru, illa tansuru. Artinya jika tidak. Nah, gitu. In artinya jika, la-nya tidak. Di 3 tempat saja. Sisanya entah berapa itu. Banyak banget tentunya. Illa itu kan banyak dalam Al-Qur'an kan. Di sini kita ambil cuma 5 saja. Sesungguhnya banyak. Ini tinggal dikiaskan saja. Dikiaskan saja untuk yang illa artinya kecuali, berarti selain yang 3 ini. Kecuali. Ini surah Anfal, Taubah. Surat Taubah kan berdekatan ya. Kalau baca surat yang lain berarti
berhenti di situ. Nah begitu ya, kecuali. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya, karena masih panjang ini pembahasannya. Ini kalau kita pelajari, ini materinya belum selesai sebenarnya, masih banyak lagi tuh. Kalau di kitab yang lain kita masukin lagi, agak tebal lagi ini kitabnya nih. Saya kemarin lihat materi wakaf ibtida di beberapa kitab, ternyata banyak materi yang belum kita masukin di sini. Nanti saya tambah-tambah lagi materi. Artinya belajar Quran tuh nggak berhenti ternyata, karena masih banyak ilmunya. Terus saja gitu. Kita pikir Iqra selesai berarti selesai belajar Quran kan? Ternyata masih banyak. Iya. Seolah-olah Iqra selesai berarti selesai. Padahal masih banyak materinya. Baik, kita tutup dengan doa qiyamul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.